warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Mari kita awali pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mata pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Lola, Hadir Bu. Nur Fitriana. Hadir Bu. Nah, pakaian yang belum dirapikan, sila dirapikan. Sampah yang ada di sekitar kalian diambil, disimpan. Setelah pembelajaran berakhir, dibuang. Nah, buku yang tidak berkaitan dengan pelajaran hari ini silahkan disimpan. Nah, hari ini pembelajaran kita tentang haji. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan pelajaran minggu lalu, yaitu tentang zakat. Nur Fitriana, zakat ada berapa macam? 2. Yaitu Zakat mal dan zakat fitrah. Lola, apa itu zakat? Memberikan sebagian harta kepada orang yang pantas menerimanya. Ya. Nah, Ibu harap kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan giat, karena di akhir pembelajaran nanti Ibu akan memberikan kalian tes, yaitu berupa pertanyaan. Siapa yang tidak dapat menjawab, maka Ibu akan memberikan hukuman. Hukumannya yaitu berupa tugas tambahan. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang haji. Haji. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik melalui strategi interaktif lecturing dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dengan benar. Haji merupakan rukun Islam yang ke-5. Ya, rukun Islam yang kelima. Haji berasal kata dari yaitu haja, yang berarti berziarah ke, menyengaja pergi ke Baitullah. Nah, sedangkan istilah haji yaitu adalah menyengaja pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah yang meliputi tawaf, wukuf, sa'i, dan lain-lainnya yang telah ditentukan waktunya. Nah, hukum haji ini fardu ain bagi mukmin yang telah memenuhi syaratnya atau sudah mampu. Mampu di sini mampu dalam kesehatan, keuangan, dan lain-lainnya. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Imran ayat 97. Adapun syarat-syarat haji yaitu yang pertama Islam. Tentunya kita harus orang Islam yang harus pergi melaksanakan haji sesuai dengan rukun Islam, yaitu haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang ke-5. Adapun yang kedua yaitu berakal. Orang yang melaksanakan haji tentunya harus berakal. Bagaimana dia kalau tidak berakal kan? Bagaimana akan menuju ke sana, ke Baitullah. Nah, yang ketiga yaitu baligh. Baligh di sini boleh, anak kecil boleh melaksanakan haji, tetapi itu hukumnya sunnah. Mereka harus melaksanakan lagi ketika mereka sudah baligh. Nah, yang keempat ini yaitu merdeka. Pada zaman dahulu kan masih banyak budak.
haji, tetapi mereka yang sudah merdeka. Yang kelima yaitu mampu. Mampu yang ibu katakan tadi, mampu dalam kesehatan, tidak sakit, mampu dalam keuangan atau harta yang sudah mencukupi. Nah, itu dia syarat-syarat haji. Ada 5. Ibu ulangi lagi, yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balil, yang keempat mampu, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Selain itu, adapun rukun haji. Rukun ini tidak boleh tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, mendapatkan dosa dan hajinya tidak sah. Nah, rukun ini ada 6. Yang pertama yaitu ihram. Ihram di sini yaitu berniat sesuai dengan mikotnya. Mikot ini ketentuan, yaitu mikot dibagi menjadi 2. Mikot makani dan mikot zamani. Mikot makani yaitu ketentuan tempat, mikot zamani ketentuan waktu. Nah, masyarakat Indonesia biasanya berangkat haji dibagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama mereka ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Yang kedua ke Mekah langsung. Nah, mikot yang ke Madinah dulu, mereka mikotnya di Bir Ali. Sedangkan yang langsung ke Mekah, mikot makaninya di Yam Lam. Adapun yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Nah, yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Melakukan wukuf ini pada 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Yang memasuki tawaf ini ada beberapa macam. Tawaf wada. Nah, yang termasuk dalam rukunnya haji yaitu tawaf ifadah. Yang keempat yaitu sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Nah, yang keempat yaitu tahallul. Yang kelima tahallul. Yang kelima tahallul. Menggunting rambut atau bulu paling sedikit, paling minimal yaitu 3 helai. Jadi paling sedikitnya itu 3 helai. Kalau mau botak juga nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan kan nggak mungkin kan. Jadi paling sedikit yaitu 3 helai. Nah, yang keenam yaitu tertib. Tertib yang tadi itu dari 1 sampai ke 5. Jadi rukun haji di sini ada 6. Yang pertama ihram. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam yaitu tertib. Nah, selain itu adapun wajib yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji, yaitu ada 7. Yang pertama, berihram sesuai mikotnya. Ya tentu harus dilaksanakan ihram. Karena berihram ini sama seperti kita berniat dalam sholat gitu. Tapi ini berniat dalam melaksanakan haji. Yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah ini dari 10 Zulhijjah sampai terbit fajar shadiq atau matahari. Nah, yang ketiga yaitu bermalam di Mina. Bermalam di Mina itu dilaksanakan waktu hari
tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keempat yaitu melempar jumroh Aqobah. Jumroh di sini adalah batu. Nah, melempar jumroh Aqobah ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ke-5 melempar jumroh ula, wusto, Aqobah. Melempar 3 jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Setiap jumroh itu dilempar 7 kali. 7 kali lemparan. Yang ke-6 adalah menjauhkan diri dari muharramat ihram, yaitu menjauhkan diri dari larang-larangan. Nah, yang ke-7 yaitu tawaf wada. Tawaf wada di sini tawaf merupakan tawaf perpisahan. Wada adalah perpisahan. Jadi wajib haji ada 7. Yang pertama ihram, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga bermalam di Mina, yang keempat melempar jumroh Aqobah, yang kelima melempar jumroh ula, wusto, dan Aqobah, yang keenam menjauhkan diri dari muharramat ihram atau menjauhkan diri dari larang-larangan, yang ketujuh tawaf wada. Nah, itulah penjelasan Ibu pada hari ini materi tentang haji. Apakah ada yang kalian ingin tanyakan kepada Ibu? Coba dilihat bukunya lagi. Apakah ada yang belum jelas? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu. Nggak ada ya? Berarti Ibu Mari, kalau nggak ada ingin ditanyakan, berarti kalian sudah paham. Nah, di sini mari kita simpulkan bersama-sama materi tentang haji. Haji berasal dari kata haja, yang artinya berziarah ke atau menyengaja. Sedangkan dalam istilah haji apa? Menyengajakan pergi ke Baitul Untuk melaksanakan ibadah yang meliputi tawaf, wukuf, sa'i, dan lain-lainnya yang waktunya telah ditentukan. Nah, syarat-syarat haji ada berapa? Ada berapa? Syarat-syarat haji ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Nah, rukun-rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf. Tawaf apa? Ifadah. Yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam ya. Wajib haji ada 7. Yang pertama ihram, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga bermalam di Mina, yang keempat melempar jumroh Aqobah, yang kelima melempar jumroh yang keenam menjauhkan diri dari muharramat ihram atau larang-larangan, yang ketujuh
tawaf wada. Nah, setelah ibu menyimpulkan, ibu akan sesuai yang ibu katakan tadi di awal, ibu akan memberikan tes, yaitu berupa pertanyaan. Siapa yang tidak bisa menjawab, maka akan ibu berikan tugas tambahan. Ingat nggak materi-materi tadi yang ibu jelaskan? Insya Allah. Insya Allah. Nah, Lola, syarat-syarat haji yang pertama apa? Islam. Ya, betul. Fitri, haji berasal dari kata bahasa Arab yaitu hajjah. Ya, udah betul semua. Ibu tanya sekali lagi. Lola, ada berapa syarat haji? Ada 5. Ya. Fitri, wajib haji ada? Ya, betul. Kalian sudah menyimak pelajaran hari ini dengan bagus karena kalian bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Nah, ibu harap kalian dapat mengulang pelajaran ini di rumah karena ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan dan ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Mungkin kalian kan ingin melaksanakan haji. Bisa dengan cara kalian hidup yang hemat, yaitu menabung. Kan ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya. Nah, mungkin untuk kita bisa melaksanakan haji, kalian bisa hidup dengan hemat, menabung. Nggak tahu kan rezeki, siapa tahu kita bisa berangkat haji. Nah, selain itu, ibu harap kalian mengikuti mempelajari lagi materi ini karena seperti tadi materi ini akan ibu tanya di minggu berikutnya sebelum ibu menjelaskan materi selanjutnya. Materi kita selanjutnya yaitu tentang umroh. Nah, mungkin cukup sekian dari ibu. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita lafazkan bersama-sama, melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Assalamualaikum